Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mahiro. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Alamat Sumbersari. Hobi saya menari. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang struktur sel. Mari kita lihat sebentar. Yang pertama adalah sejarah penemuan sel. Orang yang pertama yang mengemukakan sel adalah Robert Hooke. Ia mengamati sayatan melintang gabus menggunakan mikroskop. Ia menemukan ruangan kecil yang kemudian disebut sebagai sel. Pada perkembangan selanjutnya, ada Jacob Chilton dan Theodore Seward menyatakan bahwa sel adalah unit struktural dari makhluk hidup. Disebut sebagai unit struktural dari makhluk hidup karena tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang dinamakan sel. Kemudian ada Rudolf Virchow. Ini menyatakan bahwa uniseluler ekseluler, yang artinya bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya. Kemudian ada Max Lewis, menyatakan sel adalah unit fungsional dari makhluk hidup. Dikatakan sebagai unit fungsional dari makhluk hidup karena seluruh kegiatan makhluk hidup berpusar, diatur, dan dikendalikan oleh sel. Komponen kimiawi penyusun sel. Komponen penyusun sel yang pertama adalah berupa unsur. Unsur ada unsur yang disebut makro, kemudian ada unsur yang disebut mikro. Disebut unsur makro karena ditemukan banyak di dalam suatu sel. Contohnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Kemudian ada unsur mikro yang ditemukan sedikit di dalam sel, yaitu ada besi, klor, kalium, natrium, magnesium, dan iodium. Selanjutnya, komponen penyusun kimiawi sel adalah berupa senyawa, yaitu yang pertama adalah senyawa organik yang berupa karbohidrat, ada protein, dan lipid. Kemudian ada anorganik yaitu berupa air, garam-garam mineral, dan gas. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Apa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Mari kita lihat. Sel adalah unit fungsional terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung di dalam sel. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom.
Inti juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kadang-kadang disingkat sebagai RE. Ada dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma. Di vesikula kecil di mana aparatus Golgi kadang-kadang disebut badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sebagai sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang sesuai dan menambah protein lainnya seperti lipid dan karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di sel tanaman vakuola sentral menyimpan air. Kemudian sel hewan. Kita akan melihat organel yang disebut sebagai lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoeutropik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya beberapa sel miliki, yaitu pada sel hewan misalnya. Saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang dimiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membangun perangkap untuk menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika kita batuk. Struktur lainnya yang unik beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kucing yang dapat membantu langkah sel atau mendorong sel. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Baiklah, itu sekian dari saya tentang penjelasan struktur sel. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.